Anche tu sono sa Margarita un ecco te era. Siang boy ho. Aturan ni si bisa siang kamu. Shalom. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ibadah kita dengarkan dulu lagu pujian dari anak-anak kita sekolah minggu.
Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang memeliharakan hidup kami. Kami boleh sehat pada minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas semua rancangan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati udara pagi ini dan cahaya yang menerangi kehidupan kami. Tuhan, kami bersama-sama dengan anak sekolah minggu GKPI Pamen ini, kami memohon kepadamu kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini. Di dalam sebuah lagu yang mereka nyanyikan tadi, alangkah indahnya kerukunan di dalam persaudaraan. Biarlah juga gerejamu dapat mengalami kerukunan yang indah di tengah-tengah persekutuan anggota jemaatmu. Dalam kerinduan mereka Tuhan, biarlah juga mereka, anak-anak ini yang akan menjadi generasi penerus dari gereja Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang berbahagia, menjadi anak-anak yang merasakan jamahan Tuhan, dan anak-anak yang takut dengan Tuhan, selalu merindukan Tuhan. Biarlah di dalam menuju masa depan mereka, mereka boleh semangat dengan hikmat daripada Tuhan untuk mereka boleh belajar menempuh pelajaran mereka untuk masa depan yang lebih indah. Kami yakinkan Tuhan, anak-anak ini adalah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang Tuhan pakai kepada kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka kelak. Terima kasih Bapa, ajari gurunya juga boleh berhikmat mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang santun, yang boleh meneladani kehidupan sebagaimana mestinya Tuhan menginginkan kami hidup. Terima kasih Bapa, berkati orang tua anak-anak ini, berkati saudara-saudaranya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati kesehatannya, pendidikannya, segala finansial yang mereka butuhkan. Tuhan yang memberkati, khususnya iman percaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, kita sudah bisa duduk. Kita duduk. Shalom.
Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah kita hari ini Minggu 17 setelah Trinitatis merupakan ungkapan syukur kita dan membawa berkat bagi kita semua. Akhirnya marilah kita satukan hati kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 3, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih menjadi penerus yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang muliakan Raja surga, Raja gereja yang Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik.
agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2 dan ayat 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersinar, bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis pada Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 27. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 2 dan ayat 4, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia
Tuhan terima aku berseru, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, dikasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakku. Bapak dan Ibu, serta saudara-saudari sekalian, marilah kita sejenak merenungkan dalam hati kita segala perbuatan kita dalam satu minggu ini kepada Tuhan. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan, mengaku dosa di hadapan-Nya. Kita bersatu teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 3 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan kebasihan, dan masing-masing kami diberi anugerah supaya kamu bertobat dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Semangat Marilah kita mendengar firman Tuhan, petunjuk hidup baru yang tertulis Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan ayat 2, andaikan surya pagi tersenyum. Andaikan surya pagi tersembunyi, engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyambut Sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, ayat 1 sampai ayat 3, ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu
menyertai hati dan pikiran kami saat mendengar, merenung dan memaknai firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan, saya akan baca untuk kita. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah kita hari ini yaitu tekun melakukan kehendak Allah. Shalom bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita ingin mengajak kita melihat kepada diri kita yang dinasehati oleh Yakobus pada hari ini. Nasihat ini sekaligus juga berlaku untuk kehidupan kita sekarang, bukan hanya kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang ada pada abad pertama. Yang dikehendaki bagi kita dalam hal tema ini, tekun melakukan kehendak Allah. Apa yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari pribadi kita masing-masing? Bisa kita renungkan sejenak, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, yang telah begitu mahal ditebus Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan? Yakobus dalam hal ini menginginkan kita supaya bertekun dan sabar. Kalau kita lihat dari kamus KBBI, kata sabar ini yaitu diterjemahkan dan diartikan dengan tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, dan tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Bagian kedua, KBBI juga mengatakan dalam sabar itu tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Semuanya ini berkaitan dengan pribadi kita, eksistensi kehidupan kita, dan semua itu berasal dari hati kita. Dalam epistel kita juga dikatakan tadi bahwa jagalah hatimu
karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti orang yang menjaga hati adalah juga yang akan mengeluarkan energi-energi kesabaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Yakobus mencoba menuturkan bagaimana kita harus meneladani atau bagaimana kita harus menghadapi dalam masa-masa penderitaan. Karena pada saat itu ada banyak penderitaan orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat juga dari perikop ini, dari ayat 1 sampai ayat 6, di mana di sana dijelaskan bahwa ada orang kaya yang tidak mau berbagi, yang menahan hartanya untuk kesendiriannya dalam keserakahannya, dan juga yang tidak memberi gaji sepatutnya kepada orang-orang yang dipekerjakannya. Nah, kalau memang ini bagian yang harus diderita orang-orang Kristen pada saat itu, pantaskah mereka bersabar? Sabar dalam arti yang kita pikirkan bagaimana sebenarnya. Apakah sabar itu harus pasif? Tidak berbuat, tenang, diam, duduk, dan memikirkan? Saudara-saudaraku, sebenarnya sabar itu bukan saja harus seperti itu. Lalu kalau ada orang di dalam penderitaan, cukupkah kita berkata, sabarlah ya? Bagaimana perasaan mereka? Di dalam atau di tengah-tengah penderitaan mereka, cukupkah kita mengatakan, bersabarlah? Orang sabar dikasihani Tuhan. Lalu sering juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ada batas kesabarannya. Jangan sampai saya lewat kesabaran saya. Itu kata orang. Tapi kesemuanya itu adalah bagian bagaimana kita memelihara hati kita, menjaga hati kita untuk tidak melewati batas dari kemampuan kita. Supaya kita mampu menahan nafsu kita, menahan emosi kita. Karena emosi tidak akan pernah terpuji. Itu sudah teruji. Karena kalau kita emosi, akhirnya setelah dalam menuju kegagalan, itu yang disebut penyesalan selalu datang terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yakobus memperlihatkan kepada kita supaya kita sabar. Apa yang ada di benak Yakobus ini sehingga jemaat itu dikehendakinya untuk bersabar? Kalau dalam bahasa Batak, Paulus berkata, songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Artinya kita harus mampu meniru Yesus. Karena memang di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6, Keluaran pasal 34 ayat 6, di sana dikatakan bahwa Allah itu adalah salah satu sifatnya sabar. Yakobus menginginkan kita supaya karakter atau sifat Allah itu ada diam di dalam, ada berbuat di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sabar. Oleh karena itu, anak-anak atau umatnya atau bangsa pilihan Allah harus mampu bersabar. Dalam setiap menghadapi masalah, kita harus mampu bersabar. Dan dikatakan di sana dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 itu,
Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, penyayang, pengasih, dan panjang sabar. Tuhan menghendaki kita memiliki karakter yang dimiliki Tuhan itu adalah memiliki karakter kesabaran. Sabar bukan berarti menjadi lamban. Sabar berarti tidak perlu waktu. Tidak perlu tergesa-gesa dan terburu-buru. Karena di zaman sekarang perlu cepat dan tepat. Sabar bukan berarti berleha-leha. Anak saya paling kecil suka kali memakai kata sabar ini. Sabarlah Pak. Asal ada apa-apa, sabar Pak. Saya nggak tahu rentetan rangkaian ucapan anak-anak remaja sekarang dengan istilah sebentar Pak, tunggu Pak, sabar Pak. Ini seringkali terungkap. Dan ketika itu diucapkan, tolong nak, ambilkan dulu sepatu Bapak. Kalau kita bilang gitu, sabar Pak. Tunggu Pak, alah bentarnya itu Pak. Sampai sepatu udah di kaki saya, kata sabarnya itu, sabar Pak. Bapak udah pakai sepatu ya katanya. Ya kan? Tetap dengan istilah itu. Tetapi, siapa yang seharusnya sabar? Kalau dalam hal ini. Siapa yang harus sabar? Diakah atau saya? Mari kita pikirkan sejenak itu. Paskah kata-kata sabar itu untuk dia, untuk saya? Cepat Pak, cepat nak, saya mau berangkat ini. Dia bilang lagi, sabar Pak. Sebenarnya ini sebuah pengalihan kata-kata. Sebenarnya Bapak ini kok repot-repot, kok suruh-suruh saya terus. Mungkin itu bisa jadi. Atau ada alasan yang lain dalam kata sabar itu. Nah, mari kita lihat kembali kepada Alkitab kita. Yakobus juga mengatakan keteladanan seorang petani. Bagaimana petani? Kita mau melihat dulu kesabaran petani ini. Apakah setelah ditanam tanaman itu, mereka harus menunggu, berdiam, dan menunggu akan berbuahnya tanaman itu? Sebenarnya tidak. Tanaman itu perlu dirawat. Perlu dipupuk. Dia memerlukan proses. Yang kita lihat di sini, sabar itu ada prosesnya. Ada melatih diri. Ada untuk menahan diri. Nanti kalau kita lihat lagi berikutnya, supaya kita jangan bersungut-sungut. Lihat orang Israel waktu mereka pulang dari Mesir menuju tanah perjanjian itu. Mereka bersungut-sungut. Mereka nggak sabar. Mereka marah-marah sama Musa. Musa, kau mau membunuh kami di sini? Nggak ada air, nggak ada makanan. Air, makanan. Itu selalu ungkapan dari orang Israel kepada Musa. Nggak sabar menunggu Tuhan bertindak. Artinya bersabar juga kita harus tekun membuat satu proses apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Lalu itu dikatakan dari seorang petani. Dia ada proses yang harus dikerjakan. Coba Bapak Ibu, saudara, dalam menunggu satu perjanjian, misalnya kita berjanji jam 11 tepat kita ketemu. Kita yang sedang menunggu. Jam 11 kita sudah ada di tempat atau jam 11 kurang 5 menit. Siapa yang menjanjikan supaya dia ditunggu jam 11 tak kunjung datang? Apa yang kita lakukan? Dalam proses menguji diri kita ini, dalam penantian itu kan diperlukan kesabaran. Kalau nggak sabar kita apa yang kita buat? Sementara dia sedang menuju, dia tenang-tenang. Ya, masih jalan pelan-pelan,
mungkin masih berkombur dengan orang. Akhirnya yang dituntut yang sabar itu siapa? Kita. Bisa-bisa pembuluh darah kita bisa pecah. Ya, kalau kita nggak sabar. Atau bisa-bisa emosi kita. Dasar memang tukang janji. Janji apa namanya ya? Kalau di kampungku dulu dibilang perjanji koling katanya. Ya, janji yang tidak ditepati. Bukan, maksud saya itu sebuah istilah saja. Istilah janji koling itu artinya nggak ditepati. Kita bisa emosi, bisa bersungut-sungut. Padahal dia yang bilang jam 11. Padahal udah jam 11 lewat 30 ini. Berarti udah tengah 12 belum kunjung datang. Apa respon kita? Kita telepon nggak datang juga, HP-nya nggak nyaut. Apa yang kita lakukan? Yang diburu dengan emosi adalah kita yang menunggu. Saudara, mungkin kita harus berkata, Tuhan, lindungi dia di perjalanan. Tuhan, apakah macet perjalanannya? Tuhan, biarlah mesin yang dia bawa berjalan dengan baik. Itu mungkin sebuah doa yang harus kita katakan. Jangan terus hakimi dia yang terlambat. Dia yang janji calling. Dia pun mungkin bisa jadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menepati janji itu. Benar kan kita dongkol? Saya udah pernah gitu. Pulang saya sampai memborong mobil dari Medan ini mau ke Sidikalang. Waktu saya mau perjanjian pranikah dengan istri saya sudah sampai jam 3 pagi. Lalu mertua saya bilang, kami sudah was-was, kenapa terlambat? Padahal seupaya mungkin saya sudah berusaha supaya dapat jam 9 malam di situ. Calon mertua saya waktu itu tidak menanyakan, ada apa yang terjadi dengan kamu? Kok bisa sampai jam 3 pagi? Atau seharusnya ketika datang, saya sudah ketok pintu dibuka. Puji Tuhan dia sudah sampai. Ini enggak langsung marah. Itu menandakan apa? Mereka juga tidak sabar menunggu kedatangan saya. Pikirannya juga, apakah dia akan meminang anak saya? Kan kira-kira gitu. Ada pertanyaan. Tetapi sebagai orang yang sabar, orang yang tekun adalah pasti kita berdoa. Melatih diri kita supaya diri kita, kesehatan kita juga menjadi dapat tenang, tidak gegabah, tidak terburu nafsu. Kemudian Yakobus juga berkata, kamu juga harus bersabar, ayat 8. Ada beberapa kali ungkapan kata bersabar. Kalau firman Tuhan berkata lebih dari 2 kali dan berkali-kali, kata itu diulang-ulang berarti sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena Tuhan kehendaki ini ada pada kita. Jadi kalau boleh kita katakan, salah satu ciri daripada orang-orang yang percaya kepada Allah Sang Sabar itu, berarti kita harus memiliki kesabaran itu. Dan kesabaran itu adalah sebuah perjuangan. Kita berjuang keras. Bapak Ibu, kalau perjuangan melawan musuh, mungkin bisa kita hadapi. Tapi bukankah musuh yang paling berat kita hadapi adalah diri kita sendiri? Ini. Dan dalam melatih kesabaran itu, harusnya ada target yang kita capai. Kenapa harus kita sabar? Karena ada tujuan akhir yang akan kita capai. Kalau kita tidak sabar, berarti kita kalah. Pemenang adalah orang yang dapat berhasil.
tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa ada perjuangan tidak ada kemenangan. Tuhan juga tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen yang penuh bahagia tanpa perjuangan. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita bahwa mengikut aku semua akan menjadi baik. Bukan begitu. Tetapi dia berkata kepada murid-muridnya, aku menempatkan kamu sebagaimana serigala ada di tengah-tengah domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu maksudnya kehidupan kita adalah penuh dengan perjuangan. Siapa bilang tidak ada masalah dalam hidup kita? Ada banyak masalah, tapi bagaimana kita melatih diri kita dalam kesabaran itu? Dia juga mencontohkan kepada hidup orang-orang percaya, orang-orang kudus, para nabi, termasuk Abraham. Bagaimana dia harus sabar dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Dia menjanjikan kepada Abraham, dia akan memiliki keturunan yang banyak. Tetapi Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Itu kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 6 ayat 15. Dia dengan sabar. Bahkan harusnya kita melihat bagaimana kehidupan Ayub. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Ayub pasal 23 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu kata Ayub. Ayub dalam sebuah contoh kehidupan yang begitu beratnya penderitaan dan ujian. Yang begitu beratnya pencobaan. Itu makanya Yesus mengajarkan kita, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Siapa tahu kita belum tahan uji. Belum tahan dicobai. Karena Yesus juga diuji, dicobai oleh iblis. Ada 3 kali dia dicobai. Sebagai Mesias dia dicobai. Lalu kita bagaimana? Dan biasanya orang yang diuji, dia akan tetap menjadi kuat. Tuhan menginginkan kita akan menjadi orang yang kuat dan dewasa dalam melatih diri tentang kesabaran. Ayub kita lihat, 10 anaknya mati. Pertama hartanya habis semua. Bapak Ibu, mungkin saudara-saudaraku yang mahasiswa juga, jangankan banyak harta yang habis. Uang 100.000 aja hilang tanpa kita tahu di mana hilangnya. Kemana tadi ya? Susah kita. Bahkan ada sampai mengucurkan air mata karena kehilangan. Kehilangan harta. Waktu masa BMA dulu, kan ini dia udah menang. Udah banyak dia uang, berlipat-lipat. Terakhir dia boom. Dikasih ludes semua. Uang, rumah, semua. Diagunkan ke BMA itu. Setelah itu rupanya gigi dia gak ada lagi BMA. Udah kabur. Apa yang terjadi? Saya lihat si orang ini selalu dia berkata gini, asal jalan sedikit-sedikit. Kenapa ya? Jalan kemana? Kenapa ya? Artinya dia menghukum diri dalam keserakahannya. Karena dia kehilangan segalanya. Karena dia serakah. Saudara-saudaraku, Ayub tidak peduli. Karena harta, anak, semua yang dia dapati di bumi ini. Dan dia yakin tidak akan dibawanya untuk ke surga. Karena dia berkata, aku datang tidak membawa apa-apa. Dan aku akan menjumpai dia, tidak akan membawa apa-apa. Anaknya yang 10 itu mati semua. Saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya juga mengutuki dia. Lalu dia menguji
dirinya, apakah dia masih bertahan dalam imannya untuk mengikut Tuhan. Istrinya juga sudah mengejek dia. Seberapa jauh lagi kau Ayub bertahan mengikuti Tuhanmu itu? Lalu dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, Tuhan tahu jalan hidup kita. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Maksudnya di sini, Ayub menyadari dia sedang diuji oleh Tuhan dalam ketekunannya dan kesabarannya. Tekun berarti berserah kepada Tuhan. Tekun berarti menantikan Tuhan akan bertindak. Kadang-kadang ada yang bilang gini, kalau ada orang yang bersalah terus kita ampuni, terus kita ampuni. Ya, kapan, sampai kapan kita akan mengampuni? Kalau menunggu-nunggu Tuhan yang akan bertindak, kapan? Ya udah tindak aja lah. Ya, hukum aja dia gitu. Gak sabar menunggunya. Tetapi dia ibarat emas, kita tahu Bapak Ibu. Kalau air panas itu cuma 100 derajat. Untuk memurnikan emas berapa derajat? Lebih dari 1000 derajat kepanasannya. Sehingga logam mulia emas murni itu, dalam kemurnian kita diuji. Harusnya ego, bersungut-sungut, dan lain sebagainya menghakimi itu, termasuk ibarat emas tadi yang dimurnikan. Ada tembaga, ada perak, ada besi. Ketika dia dipanaskan, tembaga, besi, perak itu akan terbuang. Yang tinggal adalah emas atau logam mulia. Itulah kemurnian daripada Ayub. Dia murni yakin kepada Tuhan. Dia murni karakter Tuhan, kehendak Tuhan ada pada Ayub. Ini yang perlu kita uji. Saudara-saudara, sebuah ilustrasi. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Dalam sebuah pelatih kungfu, dia berkata kepada muridnya, kau ingin kau lebih bagus lagi dalam berkungfu ini? Katanya. Iya guru. Kalau gitu, dia ajak dia ke sebuah tempat. Kau harus dorong batu yang besar ini. Kapan ada waktumu tetap dorong. Dorong. Lalu setelah dia katakan gitu, gurunya, setiap ada waktunya dia dorong batu besar itu. Dia dorong. Berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Dia terus mendorong. Setelah gurunya mengatakan demikian, gurunya menghilang. Kira-kira gurunya sudah menyatakan cukup untuk latihannya, dia datang. Mereka ketemu, sang guru, aku sudah setiap hari mendorong batu ini, tetapi ternyata batu ini tidak tergeserkan. Ingat dulu apa yang saya katakan. Kau dorong batu ini. Bukan saya berkata, geser batu ini. Artinya, apa yang kau dapat? Batu ini tidak bergeser, tetapi engkau tambah kuat. Masalah tidak akan pernah kita geser, tetapi diri kita harus tetap bertambah kuat. Amin Bapak Ibu. Perlu iman yang kuat. Perlu kesabaran. Tiap hari kita melatih. Setiap ada masalah, setiap ada perkara dalam hidupmu, nyatakan itu adalah sebuah pendewasaan dirimu. Sebuah melatih kesabaranmu. Tuhan akan melihatnya. Lalu dia akan berkata, anakku, aku telah melihat kesabaran. Maka apa dari kerugian yang kau buang energi atau apapun untuk sebuah kesabaranmu itu, aku akan limpahkan 2 kali lipat. Seperti itulah yang dikatakan
oleh Tuhan kepada Ayub. Akhirnya semua dipulihkan. Dia berhasil dalam ketekunan untuk melakukan kehendak Allah. Dan dia tidak berdosa sekalipun penderitaan itu datang. Sekalipun dia sakit, sekalipun istrinya mencemooh dia dan sahabat-sahabatnya ingin memutuskan persahabatan dengan dia. Tetapi dia semakin dewasa. Dia semakin murni dalam sebuah penantian. Tuhan bertindak. Itulah mahkota yang didapati oleh orang-orang yang sabar. Tuhan Yesus memberkati kesabaranmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Tuhan menghendaki kami supaya kami melakukan kehendak Tuhan. Yang Kau kehendaki adalah supaya kami sabar seperti Tuhan punya karakter. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Kita berikan persembahan kita.
kami persilakan untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lagu yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, tekunlah dalam melakukan kehendak Allah dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.